Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Sudah membahas kitabu adabis simai wal wajdi. Kitab menjelaskan tentang adab. Sima itu ya mendengarkan nasihat-nasihat, tausiah. Kemudian wal wajid itu ada keinginan, kemudian ada proses internalisasi. Jadi wajid itu proses internalisasi dalam diri sehingga bisa merasakan. Itu wajid. Wahwa dan bermula kitab Adabis Sima Al-Kitabu Asyamin, itu kitab yang ke-8. Min rub'il ibadati, dari seperempat, min rub'il adati, dari seperempat terkait dengan adah. Adah itu tradisi. Min kutubi Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Muqaddimah yang disampaikan Imam Ghazali cukup menarik ya. Jadi saya sangat tertarik dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Ghazali, sangat puitis sekali dan sangat dalam sekali makna dan kandungannya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bermula segala puji ya, segala puji lillah, milik Allah. Ini prinsip tauhid kita, segala puji milik Allah. Artinya yang layak untuk dipuji ya Allah. Andai ada hamba punya prestasi, ya sesungguhnya yang layak dipuji ya Allah, karena Allah yang memberikan prestasi. Hamba hanya mendapatkan anugerah. Maka hakikatnya yang layak dipuji Allah. Ada orang yang dipuji karena kealimannya. Sesungguhnya yang maha alim Allah. Ada yang dipuji karena wujud fisiknya, ganteng, cantik, ayu. Semua hakikatnya Allah yang memberikan anugerah itu. Kemudian ada juga orang yang dipuji kedermawanannya, ya, dia kaya raya tapi dermawan. Sesungguhnya semua itu harus dikembalikan kepada Allah, karena yang memberikan rezeki yang melimpah juga Allah, yang memberikan sifat dermawan juga Allah. Sebab bagi Allah bisa juga dia kaya tapi pelit banyak gitu. Maka bersyukur kalau ada orang yang sudah kaya tapi dermawan. Nah, ini berarti prestasi-prestasi ini yang ada pada diri seorang hamba, bagi hamba yang sudah paham ilmu tauhid, maka harus dikembalikan kepada Allah. Tidak GR, saya hebat ya, gitu. Oh itu karena saya. Oh itu kalau tidak saya, nggak ada saya, nggak bisa. Ini kalimat-kalimat ujub, kalimat-kalimat yang lupa diri, kalimat-kalimat yang terhijab, tidak mampu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sufi di kitab Al-Hikam itu sedih kalau dipuji. Kamu hebat, enggak, saya enggak hebat, saya enggak ada apa-apanya. Kamu kaya, enggak, saya bukan kaya, yang kaya Allah, saya hanya ketitipan. Kamu ganteng, kamu cantik, enggak, saya, semua itu anugerah Allah. Ini orang yang memiliki sikap orang yang tidak terhijab, artinya memahami hakikat tentang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, sehingga yang muncul adalah tawadhu. Dia pintar, alim, ya, dia alim dan amil. Tawadhu ya. Karena apa? Memahami ilmu. Ada orang yang alim tapi sombong, banyak, merasa hebat. Kalau diskusi, wah paling menangan sendiri gitu.
Sulit orang yang seperti ini mengembalikan ilmunya itu kepada Allah. Merasa, oh ini hasil saya kerja keras gitu. Nah, ini sama kayak ya ketika Fir'aun diuji dengan kekuasaan, merasa ini kekuasaanku, tidak mampu mengembalikan kepada Allah. Begitu juga Qorun. Qorun dulunya nggak punya apa-apa, kemudian merasa diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian merasa dirinya hebat. Ini, jadi Qorun, Fir'aun ini contoh-contoh orang yang terhijab. Nah, kita jangan sampai ikut ya jejak mereka. Ya, kita mengikuti ulama-ulama, ya para nabi, rasul dan para aulia yang sholihin, ya, yang bisa menjadi teladan buat kita semua. Jadi alhamdulillah, ini ternyata menjadi prinsip kita ketika mendapatkan pujian apapun harus dikembalikan kepada yang punya pujian, yaitu Allah. Jangan sampai kita GR kemudian melupakan Allah. Ini malapetaka, hijab itu. Siapapun dia. Alladzi ahraqo, yang telah membakar quluba auliyaihi, hati para kekasihnya, binari mahabbatihi, dengan api cahaya mahabbahnya. Ya. Ini bahasa Imam Ghazali sangat puitis sekali ini. Ya. Segala puji Allah yang telah membakar hatinya para aulia, para kekasihnya, dengan api mahabbahnya. Wastaroko himamuhum wa arwahuhum bisyauqi ila liqa'ihi wa musyahadatihi. Ya. Jadi ini kalimatnya indah sekali. Wastaroko, dan menjadi lembut, menjadi halus, himamuhum, himmah atau keinginan mereka, wa arwahuhum, dan ruh mereka, bisyauqi, dengan syauq, kerinduan. Jadi himmahnya semakin melambung naik, kemudian muncullah kerinduan yang sangat mendalam. Ila liqaihi, rindu untuk apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa musyahadatihi, dan menyaksikannya. Itu. Ini munajatnya para sufi yang ahli muhaqqiqin, ulama-ulama yang ahli hakikat. Ini menikmati betul muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Jadi mereka ya tidak ada kerinduan selain berjumpa dengan Allah. Dia melihat makhluk nggak ada yang istimewa, sehebat apapun, apalah misalkan sehebat dunia dan seisinya, bagi orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, itu nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Maka kerinduan-kerinduan yang muncul di hati para aulia, para kekasih Allah ini tidak ada lain, di dalam hatinya ada kerinduan untuk berjumpa dan bermusyahadah. Musyahadah itu ya, yaitu menyaksikan keindahan-keindahan yang nyata di alam dunia ini dengan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa waqafa absaruhum wa basairuhum ala mulakhadati jamali hadratihi. Wa waqafa, dan berhenti. Absaruhum, pandangan lahiriah. Absor ini maknanya mata lahiriah, ini absor. Wa basairuhum, nah, ini maknanya mata hati. Ya, jadi kalimatnya beda, artinya juga beda. Wa waqafat, dan terhenti, absaruhum, mata lahiriah mereka, wa basairuhum, dan mata batin mereka terdiam. Bagaimana? Ala mulahadati jamali hadratihi, atas
mulahadoh, yaitu selalu ingat, selalu kesemsem, ya, dengan keindahan hadroh ilahiyah. Jadi pandangan mata lahir dan mata batin senantiasa kesemsem melihat keindahan-keindahan, ya, Jamal dan Jalalullah di alam semesta ini. Ya, hatta asbahu, sehingga mereka menjadi mintana sumir ruhil wisol, dari berhembusnya ruh yang bertemu, ya, sukaro, dalam keadaan mabuk. Ya, ini artinya orang yang istilahnya diberikan anugerah sauk, kerinduan yang mendalam, sehingga seolah-olah kayak tersihir, ya, oleh tadi mahabbah yang masuk di dalam hatinya. Jadi kayak sukaro, orang-orang yang benar-benar mabuk. Tapi mabuknya itu mabuk merindukan perjumpaan dengan Allah, ya. Beda dengan mabuk dunia, ya. Kalau mabuk dunia, ya, siang malam yang ngejar dunia. Tapi kalau mabuk rindu terhadap perjumpaan dengan Allah, itu tiada hari yang dirasakan, hanya rindu dan rindu akan perjumpaan dengan yang maha indah, maha jamal, dan maha agung jalal. Wa asbahat qulubuhum, dan hati mereka menjadi min mulahadatis sabahatil jalal, ya, menjadi hatinya itu dipenuhi dengan kesadaran bertasbih kepada yang maha agung, ya, melihat keagungan-keagungan Allah yang nyata di alam semesta. Wa ilatan khiro, dan, ya, ketuhanan yang istilahnya melihat wujud ciptaan yang ada di alam semesta ini, ya, dengan memandang, ya, kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan pencipta alam semesta ini. Falam yarau, dan mereka tidak melihat. Ini para sufi, ya, para sufi muhakikin, bahkan levelnya sudah aulia. Nah, kalau posisi kita masih salik, ya, berarti masih masuk followernya para aulia, ya, mendinglah itu. Nah, jangan sampai kita memposisikan dalam posisi ini, ya, karena Imam Ghazali tadi menyebutkan fi qulubi auliyaihi, ya, kita mungkin masih levelnya masih level pecinta, ya, pecinta. Jadi mereka orang yang diberikan anugerah mahabbah dan sauk, itu mereka tidak melihat fil kaunaini, di alam semesta ini, syai'an, sesuatu, siwahu, selain Allah. Ya, ini istimewa. Ini pandangannya orang-orang yang sudah mahabbah dan rindu dengan Allah, ya. Falam yarau, mereka tidak melihat fil kaunaini, di alam semesta ini, syai'an, sesuatu, siwahu, selain Allah. Artinya apa? Bisa menyaksikan apa yang dilihat di alam semesta dikembalikan kepada pemiliknya, dikembalikan kepada pembuatnya. Lihat gunung, ya, gunung yang membuat Allah. Lihat bulan, ya, Allah yang membuatnya. Lihat matahari, Allah yang membuatnya. Lihat bumi, Allah yang membuatnya. Lihat alam dunia seisinya, Allah yang membuatnya. Jadi sikap orang-orang yang hatinya sudah mahabbah dan sauk kepada Allah ini tidak ada lain, ya, tidak ada yang dilihat di alam semesta ini
kecuali siwahu, selain Allah. Walam yadkuru fid daraini ila iya. Walam yadkuru, dan mereka tidak ingat, tidak eling, tidak menyebut fid daraini, ya, di dalam dua kampung, yaitu kampung dunia dan di akhirat, illa iyahu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orientasi orang-orang yang sudah menjadi salik menuju Allah, ya, ini persis apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Tidak ada yang dilihat di alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang diingat di dalam alam dunia dan akhirat ini, hanya Allah. Insanahta, ya, jika terlintas, ya, jika terlintas li absorihim, pada pandangan mereka, insanahat, ya, karena failnya diberakan. Insanahat, jika terlintas li absorihim, bagi pandangan lahir mereka, apa suratun, rupa, gitu. Jadi andaikan mata seorang salik, ya, seorang salik itu yang orientasinya sudah menuju Allah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, hatinya dipenuhi dengan mahabbah, kemudian muncul sauq, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, kemudian sikapnya mampu musyahadah, menyaksikan apa yang dilihat, kemudian dalam pandangannya tidak ada yang dipandang selain Allah, kemudian juga dalam tidak ada yang diingat, ya, di dunia dan di akhirat, hanya Allah. Dan ketika ini mata lahiriah memandang sebuah objek ini, wa in sanahat li absorihim suratun abarat ilal musawwir basairuhum. Nah, ini bedanya orang yang salik sama yang tidak. Orang yang salik, ketika mata lahiriahnya melihat objek alam semesta dan seisinya, ya, wa in sanahat li absorihim suratan abarat ilaya musawwiri basairuhum, maka hatinya, nah, di sini Imam Ghazali menggunakan dua kata yang berbeda. Absor itu pandangan mata fisik, kalau basair itu pandangan mata hati. Ketika pandangan lahiriah mata kita memandang objek, surah ini sifatnya umum, apapun yang ada di alam semesta ini surah, baik yang indah dan yang tidak. Bagi para salik, ketika posisi memandang seperti itu, maka akan ada reaksi, yaitu apa? Basairuhum, mata batinnya itu akan selalu mengembalikan kepada al-musawwir, yaitu zat yang menciptakan, zat yang membuat gambar, zat yang membuat wujud di alam semesta ini. Jadi contoh, melihat keindahan gunung, mata lahir melihat objek keindahan gunung, tapi basairnya, mata batinnya, subhanallah, mampu memandang, mengembalikan kepada Allah. Nah, ini yang namanya proporsional itu di sini. Tidak terucap dengan kalimat yang aneh-aneh. Itu. Begitu juga ketika melihat indahnya panorama alam semesta, mata lahiriah memandang, tapi basairnya, mata batinnya selalu terkoneksi memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk andai kita melihat objek yang cantik, ya, kita bisa memandang dengan mata lahir, tapi mata batin kita bisa mengembalikan kepada al-musawwir, yaitu zat yang
membuat wujud alam semesta, wujud manusia yang menjadi cantik, wujud alam semesta yang menjadi indah. Ini sikap batin seorang salik yang sudah mulai mengamalkan keseimbangan antara pandangan lahir dan pandangan mata batin. Itu. Jadi mukadimahnya Imam Ghazali ini luar biasa. Ini sudah ilmu semua tadi, mulai dari awal tadi. Kita sebagai, ya istilahnya, kita ini masih followernya para aulia, karena yang dibahas oleh Imam Ghazali ini itu tingkatan aulia. Ya, kalau kita bisa memahami kalimah demi kalimah, ya seolah-olah ke situ toh arahnya, begitu toh maksudnya. Berarti apa yang sudah kita jalani sebagai salik itu benar, ya tinggal istiqomah saja. Wa in qura'at, nah ini, andai mendengar, andai menabuh asma'ahum, pendengaran mereka, lahgematan, yaitu irama nyanyian. Ini andai telinga kita itu bisa mendengarkan suara-suara yang indah, apapun itu bentuknya, apakah keindahan suara penyanyi, suara semesta, suara apapun, ya. Sabaqat ilal mahbud syara'iruhum, maka sirnya, rahasianya, zuknya itu akan lebih dahulu mengembalikan kepada al-mahbub yang dicintai. Gitu. Misalkan andai dengar suara yang indah, itu, subhanallah, indah banget suaramu, gitu. Jadi terpesonanya itu bukan terpesona kepada makhluk, tapi terpesona pada keindahan suaranya yang hakikatnya semua milik Allah. Dan Allah ini bagi para pecinta sudah menjadi al-mahbub yang dicintai. Ketika mendengar suara orang yang dicintai, maka akan semakin menambah mahabbah. Aduh, subhanallah, indah sekali. Ini Imam Ghazali bahasanya luar biasa ini. Wa in warutu alaihim sautun, dan jika telah sampai kepada mereka suara muz'ijun yang mengganggu, muz'ijun au muqallakun, atau suara yang merisaukan, au mutarabun, atau suara yang merdu, au mahzunun, atau suara yang sedih, atau kesedihan, au mabhajun, atau suara yang menyenangkan, au musawakun, atau yang membuat kerinduan, au muhayyajun, atau yang membuat ya kesemsem, semakin cinta. Lam yakun, tidak ada, inzi'a'uhum, ya, inzi'a'uhum, lintasan atau kecemasan mereka, illa ilaihi, kecuali mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi apa yang didengar, apapun bentuknya, itu, ya, ini sangat menarik ini Ghazali. Kalau mendengar lantunan suara yang indah, bisa dikembalikan kepada Allah. Atau suara-suara yang merdu, atau misalkan mendengarkan
suara burung gitu ya. Ini kalau orang-orang yang ahli hakikat, dia nggak terpesona dengan burungnya, tapi yang berikan suara indah pada burung. Itu. Jadi kembalinya selalu dipandang al-fa'il al-hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga misalkan ada suara-suara yang membuat suasana sedih, rindu, atau juga suara-suara yang membuat kita sedih gitu. Nah, bagi para salik, semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi sebab tidak ada pemilik sejati, semua itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sebenarnya bisa dikembangkan. Bagaimana kalau ada orang yang misalkan nyeramain kita, ngata-ngatain kita gitu. Kalau kita konsekuen dengan ilmu hakikat ini, ya dengar, nikmati, rasakan, kembalikan kepada Allah. Itu. Siapapun yang sedang ngomel-ngomelin kita. Itu. Artinya itu ya kita kembalikan kepada al-fa'il al-hakiki, karena pasti itu ada hikmah bagi diri kita. Itu. Ini ya kita bisa selalu belajar dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita ini kalau yang enak-enak ya dikembalikan kepada Allah gitu. Dan rasanya juga enak gitu ya, gampang. Sedangkan yang enggak enak-enak itu rasanya sulit mengembalikan kepada Allah. Nah, ini tantangan kita. Apapun baik dan buruk harus kita kembalikan kepada pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wala turbuhum illa bihi wala qalquhum illa alaihi wala hasnuhum illa fihi wala sauquhum illa maladaihi wala imbi'asuhum illa lahu wala taradduhum illa hawalaihi. Gitu. Jadi semua kondisi suka duka itu semua ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena orang-orang yang seperti ini faqat akfala an ghairihi, ya. Bagi salik yang sudah pada tingkatan ini, itu sudah mengunci diri untuk tidak memperhatikan selain Allah, tidak memandang melihat kepada selain Allah, an ghairihi. Absaruhum, ya pandangannya ketika dia memandang selalu ya disertai dengan memandang kepada al-haq gitu. Wa asma'uhum, dan apa yang dia dengar. Ini. Jadi mereka sudah memiliki sikap batin yang dijadikan sebagai prinsip. Apa yang dia dengar, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terpengaruh kemudian mengembalikan kepada makhluknya. Nah, namun demikian praktek yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi ya itu jangan disalahpahami. Misalkan kita di tengah masyarakat kemudian ada satu peristiwa, terus misalkanlah contoh ada maling ketangkep digebukin. Bagaimana sikap kita? Kan unik ini. Ya, berpegang pada ini. Pandangan kita memandang, tapi basoir kita mengembalikan kepada Allah. Memandang, mengembalikan kepada Allah ini kan nggak berupa suara. Ya, ada maling ketangkep digebukin. Ini pandangan melihat objek kemudian batin mengembalikan kepada Allah. Tidak lantas untuk diucapkan, hei jangan,
ini kan Allah juga yang mendaki. Ya, ini namanya sudah mencampur aduk antara yang hakikat, yang batin dizohirkan, yang hakikat disyariatkan, maka terjadi benturan. Nah, berkaitan dengan persoalan lahir, ya kamu salah gitu. Tapi jangan main hakim dong, ini kan negara hukum gitu. Ayo kita melalui prosedur, ikuti prosedur, ya kita laporkan ke polisi. Itu ini aspek lahiriah syariah harus kita ikuti. Tapi pandangan hakikatnya dia lahiriah memandang, batiniahnya dia memandang kembali kepada al-haq. Ya ini yang proporsional. Jadi tidak sampai mabuk. Mabuk itu apa? Yang batin didohirkan. Gitu. Ya, karena khawatir kalau orang memahami ilmu hakikat tidak utuh tadi, akhirnya merembet kemana-mana. Lihat mangga tetangga ya lagi merah-merah itu kan. Wah, kemarin kata Pak Ustadz itu semua milik Allah. Ya sudah, ambil aja itu kan. Ditanya, "Loh, kamu kok ambil? Ini milik Allah." Ya jangan salahin kalau nanti dilempar pakai bata kan gitu. Ketika dilempar pakai bata, bisa nggak mengembalikan kepada Allah? Kan pusing gitu ya. Maka di sini pentingnya praktek yang proporsional. Oh tidak, ini sudah hak orang. Kalau mau harus minta izin secara zahir, secara lisan harus disampaikan. Enggak, ini semua milik Allah, kan saya sudah pakai batin. Ini batin yang tahu hanya kamu gitu kan. Ini kita hidup di dunia bermasyarakat. Maka kalau kita tahu praktek hakikat yang hakikat dan syariat ini yang proporsional, sejalan, indah, nggak ada pertentangan. Ya, namun terkadang ada yang mabuk tadi, mencampur aduk karena pemahamannya belum utuh, kemudian dia buru-buru menyimpulkan. Terlebih kalau dia dikuasai oleh hawa nafsu, maka yang enak-enak akan dia lakukan. Oh ini enak, oh ini kan ya Allah gitu kan. Giliran yang nggak enak nggak bisa, ini harus. Nah, ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini ya sebuah muqaddimah yang sangat indah ya bagi para pejalan, dan ini bisa menjadi pedoman dan pegangan kita. Ya sampai sini dulu ya, mudah-mudahan ya, muqaddimah ini membawa manfaat, bisa menjadi pencerahan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.